Halo kelas kalkulus 1, apa kabarnya semuanya? Hari ini kita bertemu kembali ya di kelas yang sama, kelas kalkulus 1. Dan hari ini kita akan belajar materi yang sama dengan minggu yang kemarin. Jadi ini lanjutannya ya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai limit fungsi, yaitu mengenai definisinya dan limit fungsi aljabar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri serta kekontinuan suatu fungsi, gitu ya. Oke. Ini untuk topik bahasan yang tadi saya sampaikan. Kita hari ini akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri dan juga mengenai kekontinuan suatu fungsi. Oke, langsung saja ke limit fungsi trigonometri. Secara umum untuk rumus-rumus yang dipakai dalam limit fungsi trigonometri, yang pertama adalah seperti ini ya. Jadi untuk bentuknya juga secara umum sudah hafal ya, ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen ya. Untuk sinus ini bentuknya seperti ini limitnya. Limit sinus X dengan X mendekati C, harganya juga nanti akan sama dengan sinus C gitu ya. Jadi C ini nanti tergantung nilai yang diberikan, sudutnya misalkan pi ya, atau nanti 2 pi, atau nanti 1/4 pi, atau yang lain ya. Jadi nanti ini C ini nilai-nilai sudut yang diberikan gitu ya. Jadi nanti tergantung X nya kita substitusi dengan nilai C ini, semuanya baik dari sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya ya gitu. Jadi sama saja dengan rumus limit fungsi aljabar ya, hanya saja ya itu tadi ya, untuk C nya diganti dengan sudut ya, sudut tertentu misalkan gitu. Kemudian untuk bentuk kedua, jika nanti nilai yang didekati itu bukan nilai C tetapi mendekati nilai 0 ya. Jadi bentuknya nanti secara umum itu seperti ini ya, sin X per X, tangen X per X, atau juga nanti kebalikannya ya, X per sin X, X per tangen X gitu. Jadi dengan X nya mendekati 0, nilainya akan sama dengan 1 gitu ya. Jadi itu. Ini asal mulanya ada sebenarnya, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Nanti bisa dicari mengapa bisa nanti limit sinus X per X itu dengan X nya mendekati 0 nilainya akan sama dengan 1 gitu ya. Jadi yang jelas nanti untuk limit trigonometri yang nilai pendekatannya itu 0 ya, mendekati angka 0, maka nanti hasilnya juga akan mendekati angka 1. Itu berlaku untuk sinus X per X atau kebalikannya X per sin X, dan juga nanti tangen X per X dan kebalikannya X per tangen X itu ya. Sedangkan kalau untuk sinus AX per BX ya, sinus AX per BX itu dengan X mendekati 0 atau kebalikannya, maka nanti hasilnya adalah A per B ya, A per B. Ya, kita lihat ini nanti berapa di sini gitu. Ya, ini sebenarnya bisa ditulis langsung hasilnya ataupun nanti dengan dioperasikan ya terlebih dahulu. Tapi sebenarnya cukup melihat nilainya ini ya, A per B gitu ya. Sama juga untuk tangannya juga di sini ada nilai A dan di sini juga B, maka nanti berlaku juga nilainya ketemunya A per B gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk sinus AX dibagi sinus BX sama dengan limit tangen AX per tangen BX
dengan X mendekati 0 ya, namanya ini mendekati 0, ini juga A per B ya. Jadi sama nanti untuk sinus per sinus ya, tangan per tangan ini juga A per B kayak gitu. Kalau untuk sinus per tangan itu akan sama dengan tangan per sinus ya, tangan per sinus. Nah ini nilainya juga A per B gitu ya. Untuk sinus AX plus tangan BX dibagi ini cos X minus sinus DX ya, CX min sinus DX gitu, A plus B per C min D gitu hasilnya ini. Dan untuk limit 1 min cos X per X dengan X mendekati 0 ini sama dengan 0. Jadi nanti memang secara umum untuk X mendekati 0 kita gunakan rumus-rumus yang sudah tersedia ini itu ya. Dengan satu contoh yang sederhana saja, limit sinus 3x dibagi dengan X nya mendekati 0. Nah kalau tadi Anda lihat sin X per X, nah ini, nah itu dengan X nya mendekati 0 itu hasilnya 1. Kalau sinus AX per BX A per B, kita lihat tadi ini kalau dari rumus ya, sinus AX per BX, A nya 3, B nya 1, 3 per 1 ya, hasilnya 3 ya. Langsung kalau dari rumus ini bisa kita terapkan ya, ini tuh. Jadi tinggal melihat saja nilai koefisien dari X nya itu berapa ya. Tetapi kalau dengan cara pun juga bisa seperti ini ya, dengan proses step masing-masing ya. Pertama kita kalikan dengan 3 per 3 ya. Ketika itu melihat dari sini, dari sinus 3x ini ya, 3 nya kita kalikan ya, supaya tidak merubah maka untuk pembilang maupun penyebut dikalikan 3 ya, 3 per 3 gitu ya. Jadi sinus 3x kalikan 3, X kalikan 3. Terus nanti supaya sama ya, atas dan bawah sama, maka ini kita tukar ke sini, satunya ke sana ya, sehingga ini menjadi sinus 3x per 3x dikali 3 per 1 atau 3 gitu ya. Kemudian 3 kita pindahkan di depan ya, tinggal limit sinus 3x per 3x. Nah untuk sinus X per X itu sama dengan 1 ya, dengan X mendekati 0 tentu saja. Sama juga untuk sinus 3x per 3x, karena sudah sama ini maka juga nanti hasilnya akan mendekati 1. Atau Anda bisa baca 3 per 3 juga 1. Jadi nanti 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Oke, jadi kalau ini sekali lagi pakai cara yang ada stepnya gitu ya. Jadi ada stepnya masing-masing. Tapi kalau Anda mau pakai untuk yang cara langsung juga boleh, yang ini ya, menerapkan rumus yang sudah ada gitu ya. Itu jadi contoh sederhananya. Terus sekarang kita ke kontinuan suatu fungsi. Saya kira untuk limit fungsi trigonometri jelas ya, karena rumusnya sudah ada, tinggal digunakan saja gitu, tidak ada masalah. Sekarang kita ke kontinuan suatu fungsi. Definisinya bagaimana? Yaitu begini ya, artinya kontinu di satu titik. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di x sama dengan c jika, nah ini harus memenuhi 3 syarat ini. Jika hanya salah satu syarat saja berarti tidak kontinu. Kalau hanya memenuhi 2 syarat saja juga dikatakan fungsi itu tidak kontinu. Nah harus memenuhi 3-tiganya ini baru dikatakan bahwa fungsi itu kontinu di titik tertentu. Tapi jika tidak kontinu di titik tertentu itu dikatakan sebagai fungsi yang diskontinu itu ya. Kita langsung aja ke contoh. So, jika fungsi berikut kontinu di x sama dengan 1, ini ada 3 soal ya. Apakah kontinu di x sama dengan 1? Sekarang kita kerjakan nomor 1 dulu. Nah, syarat yang pertama bahwa nilai dari fc nya itu ada gitu ya. Nah tadi apakah kontinu di x sama dengan 1, kita ganti x nya sama dengan 1 ya.
kita substitusikan di sini ya, sehingga hasilnya adalah 0/0. Nah, 0/0 ini adalah tidak terdefinisi, sehingga nanti fungsi ini ya, x pangkat 3 minus 1 dibagi x minus 1 dikatakan discontinue di x sama dengan 1, gitu ya. Sekarang untuk yang kedua, ini x pangkat 3 minus 1 per x minus 1 untuk x-nya tidak sama dengan 1 ya, tetapi nanti efeknya sama dengan 1 pada saat x-nya sama dengan 1. Oke, jadi kita cari fc-nya, yaitu pada saat 1 tentu saja memberlakukan yang ini ya, fx sama dengan 1 pada saat x sama dengan 1. Oke, berarti berlaku ada. Kemudian sekarang untuk limitnya, kita menghitung limit fungsinya apakah ada. Nah, untuk limit fungsi ini, karena di sini kita melihat untuk limit fungsi itu artinya nilai x-nya itu berupa pendekatan. Maka untuk yang dipakai adalah ini, karena x-nya tidak sama dengan 1. Dipakai fungsinya yang ini ya, dengan limit fungsi x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1, x-nya mendekati 1. Nah, ini caranya kemarin untuk limit fungsi aljabar ini seperti ini. Ini kalau kita substitusikan langsung di x-nya itu akan sama dengan 0 ya, dan itu tidak berlaku jika memang nanti yang tidak berlaku itu cara substitusi langsung jika nanti pembilangnya di sini 0. Maka nanti dengan cara pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, ini kita faktorkan yang pembilangnya ini, terus nanti kita hilangkan, kita coret yang sama ini ya, tinggal yang ini ya, x kuadrat plus x plus 1. Kemudian kita substitusikan angka satunya karena mereka tinggal 1 ke x-nya ini seperti ini, hasilnya 3. Nah, Anda bisa melihat bahwa nilai limit fx dengan x mendekati 1 hasilnya 3 untuk f1 sama dengan 1. Syarat ketiga tadi adalah bahwa dikatakan kontinu jika nanti nilai f1 ini sama dengan nilai limitnya. Nah, ini ternyata berbeda ya, karena di sini hasilnya 1, ini 3, maka limit fx tidak sama dengan f1 ya, 3 tidak sama dengan 1 nih. Maka syarat ketiga tidak dipenuhi, sehingga dikatakan discontinue di x sama dengan 1. Sekarang yang ketiga, fx sama dengan x min 1 untuk x lebih kecil dari 1, dan fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 untuk x-nya lebih besar sama dengan 1. Kita hitung dulu untuk f1-nya ya, f1-nya. Jadi kalau sama dengan 1 kita pakai rumus ini ya. Kita substitusikan angka 1 ini di sini. 1 kuadrat plus 1 berarti 2 minus 2 0 gitu ya. Kemudian kita cari sekarang untuk limit fungsinya, karena di sini ada nilai kurang dari 1 dan juga nanti bisa berlaku untuk lebih besar dari 1. Berarti kita gunakan untuk limit kiri dan limit kanan ya, dua-duanya. Ini untuk limit kiri, ini untuk limit kanan. Itu. Jadi kita hitung untuk limit kirinya dulu. X min 1, limit x min 1 dengan x mendekati angka 1 di sebelah kiri. Nah, ini kita kurangkan, hasilnya juga akan sama dengan 0. Kalau untuk yang limit kanan kita pakai yang ini ya. Nah, jadi limit kiri itu pakai yang ini, karena kita lihat ini lebih kecil. Sekarang yang limit kanan, karena ini yang besar ya, berarti pakai ini ya, x kuadrat plus x min 1. Kita substitusikan angka satunya di sini, hasilnya 0. Limit kiri sama dengan limit kanan, sehingga ini mempunyai nilai limit ya, limitnya sama dengan 0. Dan nanti Anda bisa melihat ya bahwa nilai limit tadi sama dengan nilai f1-nya, sehingga nanti terpenuhi ya syarat 3 syaratnya, dan dikatakan fungsi ini adalah continue di x sama dengan 1 gitu ya. Jadi itu saya kira untuk materi hari ini ya, mengenai limit fungsi trigonometri dan kekontinuan suatu fungsi. Mungkin direview sebentar.
untuk limit fungsi trigonometri secara umum ada dua, yaitu pada saat X-nya mendekati nilai C, dan yang kedua adalah pada saat X-nya mendekati 0. Gitu. Kalau untuk X-nya yang mendekati C, tinggal substitusi nilai C-nya saja ke X, nanti dicari nilai sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya, gitu ya. Sedangkan untuk nilai limit trigonometri dengan X-nya mendekati 0, nanti kita terapkan beberapa rumus ini di sini. Contohnya jika sinus X per X atau kebalikannya itu, maka nanti nilainya akan mendekati 1. Kalau untuk tan X per X dan kebalikannya juga nanti ini. Jika nanti di sini lebih dari 1 ya koefisiennya, maka tinggal diambil koefisiennya itu A per B gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Intinya untuk limit fungsi trigonometri dengan X-nya mendekati 0, gunakan rumus-rumus ini. Kemudian untuk kekontinuan suatu fungsi ya, jadi suatu fungsi dikatakan kontinu di titik tertentu ya, kontinu itu jika memenuhi 3 syarat ini. Itu ada syaratnya 3, harus terpenuhi. Ininya FC-nya ada, limit fungsinya ada, dan nilai limit fungsi tadi akan sama dengan nilai FC-nya, gitu ya. Maka itu dikatakan kontinu di suatu titik, gitu ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti saya kasih tugas mengenai limit fungsi, gitu ya. Silahkan dibuka pada topik yang sudah saya sediakan ya di Elena, dan nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan. Silahkan dicek saja. Selamat belajar semuanya. Terima kasih.